Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di pelajaran PKWU kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan KD pembahasan kita yang 3.3 pada hari ini. Kita akan masuk ke materi mengenai pengembangan produk. Setelah kemarin kita membahas mengenai sistem produksi untuk budidaya ayam petelur, sekarang kita akan masuk ke tahapan untuk pengembangan produk. Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, Ibu langsung share screen ya. Baik, kita akan masuk ke KD 3.3 mengenai pengembangan usaha. Sebentar ya. Masih loading ya, tunggu sebentar. Oke, baik. Nah, ini sudah ya. Kita masuk ke KD 3.3 mengenai pengembangan usaha untuk materi PKWU kelas 12 IPA dan 12 IPS. Pengembangan usaha itu secara umum, pengembangan produk khususnya secara umum itu pengertiannya adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan atau unit usaha dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dalam produk kita. Kemudian ini ada beberapa pengertian dari pengembangan produk menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Ciptono dalam bukunya di tahun 2008, Ciptono menjelaskan bahwa pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk-produk yang orisinil, kemudian produknya disempurnakan, kemudian produknya dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Selanjutnya, menurut Kotler dan Armstrong dalam bukunya tahun 2008, pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan yang menawarkan modifikasi produk. Jadi berfokus pada modifikasi produk ataupun produk baru ke segmen pasar yang ada sekarang. Selanjutnya, berdasarkan atau menurut Shimamura tahun 2000, pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru, kemudian dikonversikan ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Jadi, dia mencari gagasan baru untuk ditambahkan ke dalam produk yang sudah dihasilkan pada periode produksi sebelumnya. Pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan menginginkan unsur baru di dalam produk kita. Yang terakhir itu menurut Alma, pada tahun 2002 di bukunya dia menjelaskan pengembangan produk adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pabrikan atau produsen dalam menentukan dan mengembangkan produknya. Kemudian memperbaiki produk yang lama, memperbanyak kegunaan dari produk yang sudah ada, kemudian kalau bisa dia mengurangi biaya produksi dan biaya pembungkus. Baik, selanjutnya tujuan dari pengembangan produk di sini sudah Ibu ambilkan menurut Kotler dan Keller tahun 2008. Yang pertama itu pengembangan produk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baru, memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, kemudian dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Itu bisa jadi produk yang sudah ada kemudian dikembangkan atau memang produk yang betul-betul belum diproduksi oleh perusahaan atau unit usaha tersebut sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Jadi produknya adalah produk yang lama tapi diberikan nilai tambah atau value proposition-nya ditambah sehingga dia bisa memberikan jenis kepuasan yang baru kepada pelanggan. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi terhadap produk yang telah ada. Sedangkan menurut Alma,
Tujuan pengembangan produk yang pertama itu tentu saja memenuhi keinginan konsumen. Konsumen itu adalah, alasan yang pertama kita dalam melakukan pengembangan terhadap satu usaha atau suatu produk. Kemudian untuk menambah omset penjualan, yang ketiga mendayagunakan sumber-sumber produksi, keempat memenangkan persaingan, yang kelima untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Kemudian yang keenam untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan, yang ketujuh, mencegah kebosanan konsumen. Kedelapan, menyederhanakan produk pembungkus. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis pengembangan produk. Strategi pengembangan produk menurut Kotler dan Keller tahun 2008, yang pertama itu memperbaiki yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Kemudian dalam menggunakan cara ini perusahaan tidak memiliki resiko yang besar karena hanya melakukan perubahan yang menyeluruh. Yang kedua, memperluas lini produk. Jenis pengembangan produk dilakukan perusahaan dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada atau menambah lini baru. Nah, sedangkan kalau menurut Kotler dan Keller, jenis-jenis strategi pengembangan produk yang pertama, kita berfokus pada menambahkan produk yang ada. Perusahaan dalam hal ini menambah atau memberikan variasi pada produk yang sudah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera yang berbeda-beda. Yang kedua, meniru strategi pesaing. Pada cara ini perusahaan meniru kebijakan pesaing yang dianggap menguntungkan, seperti halnya penetapan harga dan lain-lain. Yang ketiga, menambah lini produk. Biasanya perusahaan memerlukan dana besar dalam menambah produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada. Karena produk belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas-fasilitas untuk mempromosikannya, memerlukan proses yang baru pula. Kemudian kalau strategi pengembangan produk menurut Ciptono tahun 2008, yang pertama, berfokus pada peningkatan kualitas. Produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayan terhadap, konsumen. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan. Produk itu ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan. Yang pertama, kualitas bahan yang dipakai. Kedua, keanekaragaman. Yang ketiga, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunanya atau bagi konsumen. Yang keempat, aksesoris tambahan. Strategi berikutnya yaitu peningkatan gaya produk. Produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna, kemudian rancangan, desain yang lebih menarik, dan terakhir adalah kemasan yang dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut. Sekaligus meningkatkan citra atau brand dari perusahaan penghasil produk tersebut. Nah, ini adalah tahap pengembangan produk menurut Shimamura tahun 2000. Yang pertama itu dalam melakukan pengembangan produk, yang hal pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan pelanggan. Fokusnya adalah pada, kepuasan pelanggan dalam menggunakan atau memakai atau membeli produk dari satu perusahaan, itu yang difokuskan pada kebutuhan konsumennya. Apakah konsumen merasa tercukupi kebutuhannya atau merasa puas, menggunakan produk yang telah kita hasilkan. Kemudian setelah kita melakukan analisis kebutuhan terhadap pelanggan, kita, otomatis akan memunculkan banyak gagasan-gagasan. Di saat yang bersamaan, dari gagasan-gagasan itu kita lakukan penyaringan ide dan evaluasi. Jadi dari banyak gagasan-gagasan yang muncul berdasarkan analisis kebutuhan pelanggan, kita harus memilih dan menyaring, gagasan-gagasan itu untuk memilih yang paling tidak memakan terlalu banyak biaya. Jadi kita harus pilih dari semua gagasan itu, mana yang tingkat keberhasilannya dalam proses produksi itu yang paling tinggi. Karena kita tidak mungkin memasukkan dana yang besar dengan analisis produksi yang perhitungannya tidak matang, sehingga nanti terlalu banyak waktu dan dana yang kita masukkan ke dalam proyek tersebut, tetapi tidak menghasilkan produk yang optimal. Kemudian setelah ide sudah terkumpul, kemudian sudah kita pilih ide mana yang paling baik, ide mana yang paling dapat meningkatkan, omset pada akhirnya, kita lalu lanjut ke tahap menganalisis bisnis.
Di sini kita membuat analisis berdasarkan periode produksi sampai dengan tahap penjualan di periode yang sebelumnya gitu. Jadi, kita melakukan analisis laporan laporan keuangan baik itu dari mulai proses produksi sampai dengan, omset yang dihasilkan. Lalu dari analisis, laporan keuangan itu kita harus menghitung, meramalkan tapi harus dihitung itu mengenai penjualannya nanti bagaimana, kemudian manajemen biaya pada produk yang akan kita kembangkan ini akan bagaimana, kemudian laba yang akan dihasilkan nanti kita harus hitung kira-kira range laba yang akan kita dapat itu akan di skala berapa, apakah itu akan dapat meningkatkan, omset atau tidak berdasarkan periode sebelumnya. Nah, itu kita harus melakukan analisis, bisnis di tahap yang ke satu 2 3 4 tahap yang keempat. Kemudian di tahap yang kelima setelah kita mendapatkan analisis bisnisnya, kita baru mulai mengembangkan strategi pemasaran. Jadi setelah melakukan analisis, berdasarkan hasil analisis kita langsung membuat, strategi pengembangan. Di sana, di strategi pengembangan ini fungsinya untuk menyempurnakan rencana bagaimana mengenalkan produk baru ke pasar. Otomatis kalau misalnya kita menghasilkan satu produk yang baru ataupun, mmm, meningkatkan produk yang lama, menambah nilai dari produk yang lama, otomatis pengguna, pelanggan, ataupun pembeli itu harus tahu bahwa kita punya produk baru. Nah, ada 3 hal pokok dalam pengembangan strategi ini. Yang pertama, kita harus menjelaskan secara detail atau menjelaskan dengan jelas ukuran struktur dari produk baru itu, perilaku pasarnya bagaimana, posisi produk nanti ketika dia launch, oke, apakah pesaingnya sudah ada, apakah perusahaan lain sudah punya produk seperti itu, kemudian kalau kita mengeluarkan produk itu, kita akan berada di posisi yang mana. Kemudian pangsa pasarnya bagaimana, pembelinya di range usia berapa, kemudian memiliki background, pekerjaan apa, kemudian semuanya menyeluruh secara menyeluruh mengenai pangsa pasar. Kemudian yang ketiga, kita harus mampu juga menggambarkan range harganya di kisaran harganya berapa, kemudian bagaimana strategi distribusinya kalau misalnya, permintaan, tinggi atau permintaan nantinya sangat tinggi, otomatis kita akan butuh strategi atau manajemen distribusi yang baik sehingga produk yang kita jual itu akan cepat sampai. Dan, yang terakhir pada hal pokok yang kedua ini adalah melakukan pengembangan strategi atau menghitung strategi yang berhubungan dengan anggaran. Yang ketiga, menjelaskan jumlah penjualan. Jadi dalam dalam satu periode penjualan produksi dari produk baru ini, kita akan mau menghasilkan berapa berapa produk, itemnya ada berapa, kemudian hasil dari penjualannya itu berapa persen. Itu harus dihitung terlebih dahulu. Nah, ini adalah tahap dari pengembangan strategi pemasaran. Sedangkan setelah itu selesai, baru kita masuk ke pengembangan produk. Di dalam pengembangan produk ini ada 2 hal yang kita kerjakan. Yang pertama itu kita melakukan proses pengembangannya atau kita membuatnya, memproduksinya, kemudian kita harus melakukan pengujian atau testing, untuk mendapatkan produk baru itu. Jadi kita harus melakukan pengembangan, kita melakukan proses produksi, kita memproduksi, produk baru itu, kemudian kita uji secara internal, kita uji dulu. Kita melakukan testing, di internal perusahaan. Kemudian setelah pengembangan produk itu sudah menghasilkan satu produk baru yang ajak, maka kita mulai ke tahap selanjutnya, yaitu pengujian pasar. Nah, di tahap pengujian produk dan pengujian pasar ini, itu yang pertama kita harus dulu menguji konsep produk, apakah konsep dari produk ini bisa diterima oleh pasar, kemudian yang kedua kita menguji desain produknya, bagaimana apakah menarik dan tidak, bagaimana kemasan dan warna, ukuran font huruf, bentuk dan sebagainya. Kemudian pengujian yang ketiga adalah pengujian kesukaan konsumen terhadap produk, bagaimana penerimaan konsumen terhadap produk baru kita itu. Kemudian yang keempat, pengujian lab terhadap produk terutama kalau berhubungan dengan produk-produk makanan ataupun produk-produk kosmetik. Nah, sedangkan, kita berfokus pada semester ini kita berfokus pada budidaya telur, otomatis pengujian lab sebetulnya juga sangat dibutuhkan. Kemudian yang kelima, pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. Jadi, eee, tes penggunaan produk itu kita harus lakukan terhadap konsumen ya, bukan hanya terhadap internal dari, kita sebagai produsen. Setelah semua tahap pengujian pasar dilakukan, kita sudah mendapatkan hasil dari pengujian pasar, maka kita bisa masuk ke tahap akhir dari pengembangan produk menurut Shimamura, yaitu komersialisasi.
Nah, di dalam proses komersialisasi ini, kita harus memastikan bahwa fasilitas dan produk yang sudah, yang produk baru yang akan kita luncurkan itu sudah sangat siap sampai pada tahap pemasarannya. Harus sudah siap strategi penetapan harganya berapa, kita ingin mendapatkan range keuntungan berapa satu periode dari produksi, produk baru tersebut sampai dengan distribusi dan sebagainya semua sudah harus siap di tahap komersialisasi. Baik, di minggu ini kita akan fokus pada teori-teori ekonomi yang berhubungan dengan pengembangan produknya. Lalu sekarang bagaimana dengan produksi telur yang saya hasilkan di periode produksi ini? Jadi dalam 1 minggu ke 2 minggu ke belakang itu sudah melakukan, apa saja yang sudah kalian lakukan dalam proses produksi budidaya ayam petelur kalian? Apakah kalian sudah bikin kandang mungkin atau sudah beli ayam mungkin atau ayamnya sudah bertelur? Dalam satu periode ini ayamnya sudah bertelur berapa butir? Atau masih dalam tahap rencana? Rencana menggambar kandang, rencana menghitung harga? Baik, laporan dan sebagainya akan Ibu tunggu berdasarkan upload-an, seperti yang Ibu sampaikan di minggu lalu, semua proses produksi dari budidaya ayam petelur tetap harus dilakukan. Jadi nanti pada saat kalian mengupload dokumen, foto dari materi, kalian jangan lupa juga upload laporan perkembangan budidaya, ayam petelur kalian yang sudah kalian kerjakan di rumah masing-masing. Demikianlah, pertemuan kita dalam video pembelajaran daring pada hari ini. Kita akan lanjutkan lagi mengenai pengembangan produksi yang fokus pada budidaya ayam petelur di minggu depan. Ibu akhiri, marilah bersama-sama kita tutup, eee, video ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran akan dilanjutkan menggunakan Google Form, kemudian sampai dengan tahap upload foto dan voice record kalian. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.